Salam sejahtera buat kita semua. Selamat Hari Minggu. Merdeka. Besok kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kemerdekaan yang kita rayakan tentunya bukan sebuah pemberian, tetapi merupakan perjuangan semua anak bangsa. Oleh karena itu, kemerdekaan juga bukan milik sebuah kelompok, melainkan semua warga negara Indonesia. Meski ibadah kita dan perayaan kemerdekaan negara kita berbeda dari biasanya, marilah kita tetap bersemangat dan sehati untuk melewati masa-masa sulit ini dengan cara saling mengasihi dan peduli. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Tenangkan hati dan pikiran kita. Biarlah hati kita bersukacita menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Tema khotbah pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, kasih lintas batas. Tuhan menganugerahi negara kita dengan keberagaman. Terdapat banyak pulau dan ratusan suku bangsa dengan budaya yang berbeda. Terdapat lebih dari 700 suku dan tentunya ratusan budaya dan bahasa yang berbeda. Bahkan dalam sejarah Indonesia, kedua bapak proklamator pun berbeda suku. Apalagi para pejuang yang membebaskan Indonesia dari penjajahan. Pastilah mereka datang dari suku, budaya, dan bahasa yang berbeda. Keberagaman itu harus dirawat dengan baik. Jika tidak, maka perpecahan dan kehancuran ada di depan mata kita. Lihatlah, negara-negara lain yang hancur akibat perpecahan dan perang saudara. Di tengah keberagaman inilah GKI berkarya. GKI menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Dengan demikian, maka kita wajib merawat keberagaman itu. Disinilah, di tengah bangsa yang beragam, kita diminta untuk mengasihi. Mengasihi bukan kelompok sendiri, melainkan lintas batas. Mengasihi mereka yang berbeda dari kita. Umat Tuhan, marilah dengan berdiri kita menyanyikan pujian PKJ 267 dua kali, Damai di Dunia. Yeah.
Saudara-saudara, bila kita mau jujur, seringnya kita melakukan tindakan kasih hanya ketika menguntungkan diri sendiri. Atau kita mengasihi hanya orang-orang tertentu yang ada kaitannya dengan kita. Kelompok kita yang sepaham dan seagama. Padahal kita diminta untuk mengasihi semua orang, bahkan musuh sekalipun. Allah Bapa menginginkan kita seperti apa yang dicontohkan Yesus. Kita sering gagal menjadi saksi Tuhan yang baik oleh karena fokusnya pada kepentingan diri sendiri. Dengan demikian, kita membatasi kasih Allah melalui kita untuk semua orang. Saudara-saudara, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kita. Saudara-saudara diberi kesempatan untuk mengaku dosa-dosanya secara pribadi. Ungkapkanlah pengakuan dosa kita dengan tulus dan jujur, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Kami sadar serang menyakiti hati sesama dan demikian juga menyakiti Engkau. Ampunilah seturut dengan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus dosa kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Barang siapa mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama, maka kepadanya diberikan berita anugerah. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-17. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab perjanjian ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah umat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Saudara-saudara umat Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga untuk kasih dan setiamu, untuk anugerahmu bagi bangsa dan negara kami Indonesia, yang pada hari esok kami akan merayakannya. 75 tahun yang lalu Tuhan sudah menolong bangsa kami berjuang untuk meraih kemerdekaan. Perjuangan itu dilakukan bukan hanya segelintir orang, tetapi seluruh masyarakat Indonesia pada zamannya.
Pada saat ini kami diberikan tugas untuk terus melanjutkan perjuangan anak bangsa ini. Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, Indonesia yang mengasihi sesamanya. Tuhan, dalam kerangka inilah juga kami akan belajar dari firman-Mu, bahwa di mana Engkau menghendaki kami mengasihi bukan hanya kelompok sendiri, tetapi lintas batas siapapun boleh kami kasihi dengan kasih yang tulus. Kau yang akan menolong ketika kami akan membaca bagian demi bagian Alkitab. Anak-anak-Mu yang Tuhan persiapkan untuk membaca bagian-bagian Alkitab, kami akan menanggapi dengan mendaraskan Mazmur, dan hamba-Mu yang Engkau siapkan untuk menguraikan firman ini, pakailah sehingga dengan leluasa Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi kami kini dan di sini. Bapa di surga, berbicaralah kepada setiap kami karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 56 ayat yang pertama dan ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Yesaya 56 ayat yang pertama dan ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka, yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya Allah mengasihani kita dan juga memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita, disinari dengan wajah-Nya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Supaya jalan-Mu dikenal ya Tuhan, jalan-Mu dikenal di bumi. Dan kiranya keselamatan dikenal di antara segala bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Bacaan kedua
Roma 11 ayat 1 sampai 2 dan ayat yang ke-29 sampai 32. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya, ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, bacaan Injil pada hari ini terambil dari Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Merdeka. Saudara-saudara, barangkali itulah pekikan teriakan merdeka yang biasa kita dengar menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau yang lalu-lalu, pada saat-saat situasi sekarang ini, barangkali di lingkungan kita sudah ramai. Ada berbagai macam perlombaan, panjat pinang, balap makan kerupuk, kelereng, mungkin juga bola, pakai sarung dan lain sebagainya. Namun nampaknya pada saat ini apa yang biasa kita lihat itu tidak kita jumpai. Kita semua tahu bahwa kita harus menahan diri dari kerumunan, dari orang banyak. Namun bukan berarti bahwa dengan demikian kita kemudian larut di dalam kemurungan. Kita lupa untuk merayakannya. Rasanya tidak seperti itu. Marilah kita menghayati kembali
akan kemerdekaan Republik Indonesia ini, khususnya dalam tema kasih yang lintas batas. Kita banyak waktu untuk merenungkan bagaimana kehidupan kita yang seharusnya saling mengasihi satu dengan yang lain, meskipun di sana sini banyak sekali perbedaan. Saudara-saudara, belakangan ini saya prihatin dengan perkembangan kondisi yang ada, bukan hanya soal penanganan virus COVID-19, tetapi juga ada virus lain yang lebih mematikan dari itu, yaitu virus kebencian, sikap primordial, sikap yang merasa benar sendiri. Kata Bapak Presiden kita, merasa yang paling Pancasilais, merasa yang paling agama, dan lain sebagainya. Radikalisme terus berkembang, dan seolah-olah ini semua kita diam, lalu kemudian mereka leluasa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, apalagi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan juga Kebhinneka Tunggal Ikaan. Saudara-saudara, pembubaran paksa yang disertai penganiayaan oleh sekelompok orang yang seringkali kelompok ini disebut intoleran kembali terjadi di kota Solo. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 dalam acara jelang pernikahan atau dalam budaya Jawa disebut Midodareni di Pasar Kliwon. Saudara-saudara, aksi tersebut mengakibatkan 3 anggota keluarga yang melakukan hajatan itu babak belur dan harus dilarikan ke rumah sakit. Karuan saja aksi ini menimbulkan kegaduhan. Masyarakat disentak kembali oleh kelompok-kelompok intoleran yang merasa benar sendiri, yang menganggap lain salah, yang menganggap lain sesat atau kafir. Saudara-saudara, kelompok yang merasa paling benar selalu saja ada dalam kehidupan masyarakat. Kelompok-kelompok seperti ini tumbuh subur, khususnya dalam kehidupan beragama. Bukan agamanya yang salah, bukan ajarannya yang keliru, tetapi cara menafsirkan, cara menggumuli, menghayati kehidupan beragama itu yang barangkali disinilah perlu kembali kajian yang lebih baik. Saudara-saudara, dalam kalangan Yahudi, sejak dahulu mereka membagi strata sosial dengan apa yang disebut purity system. Sistem ketahiran. Yang sistem ini menentukan siapa yang punya derajat yang paling baik, derajat tinggi, dan siapa yang berderajat rendah atau bahkan tidak diperhitungkan. Patokannya adalah Bait Allah. Siapa yang paling dekat dengan Bait Allah, siapa yang bertugas di sana ialah orang-orang yang mendapatkan kedudukan terhormat, kedudukan tinggi. Dan siapa yang paling jauh dari Bait Allah itu, mereka dianggap sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mungkin mendapatkan kasih dan keselamatan itu. Mereka memilah mana yang najis, mana yang tahir, mana yang soleh, mana yang tidak. Saudara-saudara, halal dan haram bagi orang-orang Yahudi ini sangat-sangat sensitif. Perdebatan sangat sengit terjadi antara Yesus dan para ulama Yahudi. Misalnya kalau kita baca sebelum bahan bacaan yang tadi kita simak, kita baca ini. Matius 15 ayat 1 sampai 20. Di sana diberi judul bagaimana Yesus bergumul dengan mereka yang mempertahankan
meneruskan adat istiadat Yahudi. Saudara-saudara, setelah Yesus membongkar tembok-tembok pemisah antara halal dan haram, najis dan tahir, kini terbuka jalan bagi Yesus untuk masuk ke wilayah bangsa-bangsa lain. Wilayah bangsa-bangsa yang disebut oleh mereka adalah wilayah orang-orang kafir, bangsa-bangsa goyim ini. Saudara-saudara, di tengah-tengah bangsa non-Yahudi inilah Yesus kemudian berkarya memberitakan Injil Kerajaan Allah dan memulihkan kelemahan manusia. Jadi Yesus tidak hanya berkarya di Israel, di Yudea, Samaria, tetapi di sekitarnya yang dianggap oleh orang-orang Yahudi itu adalah daerah-daerah orang-orang kafir. Saudara-saudara, kota Tirus dan Sidon adalah yang pertama. Sekarang kota ini adalah Sur dan Saida di wilayah pesisir Lebanon Selatan. Dalam tradisi perjanjian lama, wilayah ini menjadi lambang atau ikon dunia Kanaan, dunia kafir ini. Saudara-saudara, disinilah Yesus bersama dengan para muridnya berjumpa dengan seorang perempuan Kanaan yang oleh Injil Markus disebut perempuan Siro Fenisia. Markus 7 ayat 26. Saudara-saudara, perempuan ini adalah seorang ibu yang anaknya sedang menderita sakit. Tampaknya ia mengenali dan tahu siapa Yesus itu. Maka ia berseru kepadanya, "Kasihanilah aku ya Tuhan, Anak Daud." Saudara-saudara, pernyataan ibu ini sangat menarik. Ibu rumah tangga yang sederhana menyapa Yesus pada waktu itu dengan sebutan yang belum tentu sebutan ini diucapkan oleh seorang yang mengikut Yesus pada saat itu. Tuhan dan Anak Daud. Itu berarti si ibu ini mengimani bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara, perempuan Kanaan ini menyembah dan mengakuinya sebagai Tuhan. Ibu ini mendahului bangsa-bangsa yang pada penulisan Injil menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Jadi sebelum orang banyak mengakui Yesus Tuhan dan Mesias, ibu ini telah lebih dahulu menyatakan itu. Tuhan, Anak Daud, Sang Mesias ini. Pengakuan yang polos, yang sederhana. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, meski pengakuan ibu ini begitu tulus dan ia menyembah Yesus, juga memperlihatkan iman yang luar biasa, namun nyatanya Yesus tidak serta-merta memenuhi harapannya. Jelas itu digambarkan melalui cerita Injil yang tadi kita baca. Yesus tidak serta-merta, "Oh iya, karena kamu sudah menyembahku, karena engkau telah mengakuiku sebagai Tuhan dan Mesias, maka anakmu langsung sembuh." Tidak. Tidak seperti itu. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya, bukankah Yesus sangat mampu? Tinggal mengatakan sepatah kata saja, pasti anak si ibu ini akan bebas dari belenggu setan. Mengapa Yesus seolah-olah mengulur waktu dan malah enggan untuk memenuhi permintaan perempuan yang sungguh-sungguh beriman ini, yang sungguh-sungguh sedang bergumul ini? Saudara-saudara, alasannya baru terungkap ketika murid-murid merasa terganggu dengan teriakan minta tolongnya si ibu ini dan mendesak supaya Yesus
mengusir perempuan ini, suruh pergi. Saudara-saudara, lalu murid-muridnya datang meminta Yesus, suruhlah ia pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak. Saudara, bagaimana kalau Anda menjadi ibu ini? Betul-betul membutuhkan pertolongan, menyembah Tuhan, memohon dengan amat sangat, lalu kemudian oleh para pengikutnya ini mengganggu, suruh pergi. Anda bisa membayangkan seperti apa hancurnya perasaan ibu ini. Saudara-saudara, bukan kali ini saja murid-murid berani menyuruh Yesus mengusir orang yang berpotensi mengganggu mereka tanpa memenuhi kebutuhan mereka. Sebelumnya kita telah gumuli itu dalam minggu lalu. Bagaimana orang banyak yang datang kepada Yesus sudah menjelang malam. Lalu kemudian mereka, para murid ini mengatakan, Yesus suruh pergi saja. Mereka suruh cari makanan sendiri. Saudara-saudara, sikap tidak mau diganggu dan tidak peduli para murid terhadap orang-orang yang membutuhkan ini, termasuk perempuan Kanaan ini, orang asing ini, merupakan gambaran sikap komunitas jemaat Kristen pada waktu itu, jemaat Matius. Yang dominan, yang isinya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Saudara-saudara, mereka ini kurang bahkan tidak peka, mengabaikan orang-orang non-Yahudi. Karena dianggap itu kalangan yang berbeda. Mereka orang yang berbeda dari kita. Kita dulunya adalah orang-orang pilihan. Sedangkan mereka adalah dari bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa kafir itu. Saudara-saudara, mereka enggan membangun dan menjalin relasi dengan mereka layaknya seperti saudara-saudara mereka sendiri. Alih-alih ramah, mereka cenderung membangun tembok dan merasa diri lebih baik ketimbang orang-orang non-Yahudi itu. Saudaraku, dalam penolakan itu sangat mungkin mereka berargumentasi, toh Yesus juga melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka lakukan dalam menjalankan misinya di tengah-tengah bangsa Israel. Yesus juga merangkul orang-orang Islam. Saudara, mengenai hal ini penulis Injil Matius tidak menyangkal. Sebaliknya, berani menegaskan dan mengutip apa yang dikatakan Yesus, bahwa 2 kali terdapat dalam Matius 10:1-nya itu ayat 5 dan 6, bahwa ia dan murid-muridnya diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus pernah mengatakan itu, sekarang juga menyatakan ini. Lalu mudah sekali kita mengatakan, menafsirkan, bukankah Yesus juga diskriminatif? Bahwa ia hanya melayani orang-orang Israel, domba-domba Israel yang hilang itu. Dan sekarang juga nanti dalam percakapan itu, bahwa Yesus menyatakan ia melayani hanya orang-orang Israel. Pertanyaannya, apakah demikian? Saudara-saudara, kita perlu berhati-hati menangkap makna dari kalimat ini. Penulis Injil Matius mengutip ucapan Yesus ini bukan dalam arti bahwa ia setuju dengan sikap diskriminatif itu. Penulis Injil Matius bukan mengiyakan dan seharusnya begitu. Matius menggunakannya untuk mempertajam kenyataan bahwa Yesus yang mula-mula membatasi diri hanya kepada kalangan umat Allah, umat Israel itu, setelah mengalami penolakan oleh umat Allah itu, dan setelah kebangkitannya,
ia memperluas misinya dengan mengutus murid-muridnya kepada bangsa-bangsa lain, kepada semua bangsa. Kalau dalam bacaan yang kedua tadi, kita bisa melihat refleksi dari Rasul Paulus, bahwa karena penolakan itulah kemudian menjadi anugerah, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa di luar Yahudi ini. Saudara-saudara, kita melihat sekarang kepada sikap dari perempuan ini, perempuan kafir, perempuan Kanaan itu. Meski ditolak, perempuan Kanaan itu menyembah Yesus sebagai Tuhan, dan ia kembali meminta pertolongan dari Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Saudara-saudara, tanpa menyapa perempuan itu secara langsung, Yesus dengan memakai kiasan terkesan menolak permintaan si ibu ini. Walau ini merupakan bahasa kiasan, namun tetap saja ada dikotomi antara Yahudi dan non-Yahudi. Lalu kita bertanya, apakah ajarannya tentang apa yang tidak dinajiskan orang, apa yang tahir itu dalam Matius 15 ayat 1 sampai 20 sudah dilupakan oleh Yesus? Apakah adat istiadat yang menghalangi bangsa-bangsa lain untuk datang kepada Allah yang semula ditentang oleh Yesus dalam ayat 1 sampai 20 Matius 15 itu? Apakah ini hanya sekedar sandiwara saja? Saudara-saudara, apakah kiasannya dalam ayat 26 membedakan umat pilihan Allah yang tahir dari bangsa-bangsa lain yang najis seperti anjing? Entah bagaimana maksudnya. Roti bagi anak-anak menunjukkan bagi orang Israel, tidak bagi bangsa-bangsa lain. Yang seperti ini adalah keyakinan sebagian besar orang-orang Yahudi. Ataukah mungkin kita bertanya, Yesus seperti kebanyakan para politikus yang hari ini ngomong A, besok ngomongnya B. Yang hari ini bisa menjelekan si A, besok lusa menjelekan si B, dan seterusnya. Saudara-saudara, barangkali sepintas kalau kita tidak mencermati, kita mengatakan Yesus juga begitu. Tapi tunggu dulu. Tujuan kisah ini jelas bukan menggambarkan Yesus sebagai seorang Yahudi yang diskriminatif, tetapi menampilkan perempuan Kanaan sebagai contoh atau figur orang beriman yang tangguh. Ia tidak mudah putus asa. Ia tidak mudah tersinggung dengan perlakuan para murid dan kata-kata Yesus yang amat tajam itu. Ia dengan rendah hati mampu memaafkan atau mampu memanfaatkan kata-kata itu untuk tujuannya. Anak-anak anjing tentu kebagian remah-remah yang dijatuhkan oleh sang tuan dari meja makan itu. Saudara-saudara, iman perempuan yang tidak kenal lelah inilah yang kemudian dipakai Yesus menjadi contoh. Yesus kemudian mengabulkan permintaan perempuan asing ini sambil memuji imannya. Tanda utama seorang beriman itu bukanlah bahwa ia kelihatan menyembah Yesus sebagai Mesias, bukan juga berseru-seru Tuhan Tuhan, apalagi memakai simbol-simbol keagamaan lalu kemudian menentang, menyerang, bahkan melukai orang lain. Bukan itu. Melainkan keyakinan yang bertahan di dalam atau di tengah-tengah kesulitan, tantangan yang berat, hinaan, cacian, dan seterusnya. Ini dibuktikan oleh sang perempuan ini. Meski tidak dijawab, bahkan ditolak dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, dengan tabah dan dengan rendah hati, ia percaya bahwa akan ada anugerah keselamatan yang akan ia peroleh juga untuk putrinya yang sedang menderita karena kerasukan setan itu.
Iman yang seperti inilah yang mirip juga dicontohkan oleh seorang perwira Kapernaum. Lagi-lagi ini di mata orang Yahudi adalah seorang yang kafir. Contoh-contoh orang kafir dalam kitab suci ada banyak. Justru mereka menampilkan sikap iman yang luar biasa ketimbang para murid yang harus terus-menerus diyakinkan. Saudara-saudara, kisah ini juga dengan begitu jelas mau menyatakan bahwa kasih Yesus itu tidak mengenal sekat-sekat atau batas-batas. Bangsa pilihan atau bukan, najis atau tahir. Kasihnya berlaku bagi semua orang. Kasihnya berlaku dan menyapa semua orang. Tentu saja sikap dan respon orang dalam menyambut kasih dan anugerah Tuhan itu tidak bisa diabaikan. Nah, kalau kasih Allah di dalam Yesus itu mampu menjangkau semua orang, Yesus telah meruntuhkan sekat-sekat itu, maka semestinya setiap orang yang percaya kepadanya juga punya sikap yang sama. Tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan, tidak memilah-milah. Kita dipanggil untuk tidak hanya mengasihi kelompok sendiri saja, kalangan kita saja, melainkan mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakannya. Inilah kasih yang lintas batas itu. Saudara-saudara, Indonesia yang penuh dengan kepelbagaian, kebinekaan ini, keberagaman ini menanti karya kasih yang seperti ini. Dengan jalan inilah kita merayakan dan mengisi kemerdekaan. Siapa yang mencintai Indonesia, ia harus mampu mengasihi dengan kasih yang lintas batas. Sebab Indonesia dibangun dengan kepelbagaian. Dan ada sampai hari ini juga dengan keragaman. Anda dan saya Tuhan hadirkan di bumi Indonesia ini untuk saling mengasihi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Umat Tuhan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk Engkau telah menyatakan
firman-Mu buat kami renungkan pada saat ini. Kami berdoa secara khusus untuk kemerdekaan Indonesia. Esok hari kami merayakannya. Tuhan, biarlah Engkau menolong bangsa kami untuk tidak hanya lepas dari krisis yang sedang melanda ini, bahkan melanda dunia, tetapi lebih dari itu kami boleh membangun kembali. Kami meneruskan perjuangan cita-cita pendiri bangsa Indonesia ini, bahwa kami hidup saling bahu-membahu, berbagi kasih satu dengan yang lain, meskipun di dalam banyak perbedaan. Kami memohon ya Bapa, Tuhan yang menolong para pemimpin bangsa kami, baik pemimpin yang formal maupun informal, supaya mereka mampu terus merekatkan, mengeratkan bangsa Indonesia ini. Bapa di surga, gereja-gerejamu yang Kau hadirkan di Indonesia ini, biarlah Tuhan yang menolong, supaya gereja-gereja mampu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di sini. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan gereja-gerejamu dalam menghadapi ibadah-ibadah, mempersiapkan diri ibadah-ibadah di rumah-rumah ibadah. Biarlah Tuhan juga menolong, memberkati setiap gugus-gugus tugas yang ditentukan, sehingga itu semua dapat bekerja sama dengan baik. Kami berdoa ya Bapa saat ini untuk pergumulan kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Tuhan yang menolong, Engkau yang tahu apa yang sedang kami gumuli. Biarlah ya Bapa, lewat pergumulan-pergumulan itu, kami semakin dewasa, semakin dibentuk, semakin tangguh menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mengatasi berbagai persoalan kehidupan ini. Kami percaya bahwa Allah Bapa di surga adalah Sang Pemelihara. Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami semua. Inilah ya Bapa doa-doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menyiapkan persembahan kita. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-13 mengatakan, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Dengan landasan firman Tuhan ini, marilah kita memberikan persembahan sebagai cara kita untuk melayani sesama dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar nomor 68400
Atau saudara dapat memasukkannya ke dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika sudah bisa beribadah di gereja, dapat diserahkan di gereja. Mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 337, baitnya yang pertama dan ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita membawa persembahan di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, bahwa kami sebagai bangsa telah Engkau karuniakan kemerdekaan. Dalam alam kemerdekaan inilah kami menikmati kehidupan dan sekaligus juga berkat-berkat yang Engkau berikan. Biarlah sama seperti himbauan Rasul Paulus, bahwa kami dapat mempergunakan kemerdekaan ini untuk hidup saling mengasihi dan mencintai satu dengan yang lainnya. Terimalah ucapan syukur kami, kuduskan dan pakailah seturut dengan kehendak-Mu. Beri hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Umat Tuhan, marilah kita merayakan dan mengisi kemerdekaan negara kita ini dengan saling mengasihi satu dengan yang lain. Belajarlah mengasihi bukan hanya untuk kalangan diri sendiri, tetapi untuk semua orang. Karena Tuhan kita juga mencintai semua orang, semua manusia, semua makhluk, bahkan alam raya ini. Marilah kita naikkan pujian Aku Tuhan Semesta, PKJ 177.
dan urubah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Mu, utus aku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan surgawi. Siapa berkatakannya, siapakah? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu masing-masing, dan di sanalah saudara-saudara menjadi saksi Tuhan, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
Saudara-saudara, kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia memang dalam suasana tidak terlalu meriah seperti tahun-tahun yang lalu. Tapi biarlah semangat keindonesiaan akan tetap melekat dalam kehidupan kita. Pengumuman-pengumuman untuk kegiatan gerejawi kita tidak banyak berubah. Kita akan mempersiapkan nanti untuk peneguhan Saudara Daniel Handoko menjadi penatua. Layaknya ini sudah dilakukan pada bulan Maret yang lalu. Namun kita semua tahu bahwa kondisi pandemik dari COVID-19 ini tidak memungkinkan hal itu terjadi. Maka dalam minggu depan kita akan meneguhkannya. Saudara-saudara, tentu ini pun masih dalam kebaktian atau dalam bentuk online. Meski demikian, saudara-saudara, kita semua patut untuk mendukungnya. Biarlah ke depan Daniel boleh melayani Tuhan dengan baik. Dan tentu kita juga sama-sama boleh melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Tuhan Yesus menolong memberkati kita semua. Amin.